Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Baik tidak? Alhamdulillah kalau misalnya hari ini kabar anak ibu baik semua ya. Oke, hari ini ibu akan bercerita tentang wali-wali Allah yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya yang ada di kota Banjarmasin. Hari ini ibu akan bercerita tentang Habib Hamid Bahashim bin Abbas Bahashim, atau yang lebih dikenal sebagai Habib Hamid Bahashim, atau mungkin anak ibu lebih sering menyebutkan nama beliau Habib Basiri. Anak ibu pasti tahu, ya kan? Nah, sekarang ibu akan menceritakan sedikit cerita beliau ya. Habib Hamid Bahashim atau Habib Basiri adalah seorang ulama yang berasal dari Kalimantan Selatan. Beliau merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam loh. Nah, dan seorang wali Allah yang majdub dan masyhur. Habib Hamid Bahashim diketahui hidup di era kolonial Belanda loh anak ibu, dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang di Banjarmasin. Berarti saat itu masih kita masih perang, masih dijajah oleh penjajah, ya kan? Nah, sedikit sejarah hidup beliau. Habib Hamid Bahashim diperkirakan lahir di tahun 1860-an. Belum ada informasi sih bagaimana pasti mengenai tanggal akurat kelahirannya beliau. Beliau meninggal pada tanggal 18 Jumadil Awal 1949 anak ibu, di usia yang kurang lebih 90 tahun umur beliau. Nah, ayah Habib Hamid Bahashim, yaitu Habib Abbas Bahashim, adalah seorang yang taat beragama loh, dan sangat mematuhi amalan-amalan sunnah. Keluarga beliau sangat-sangat religius dan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan jiwa dan pertumbuhan beliau. Sejak dari kecil beliau telah dikelilingi oleh lingkungan keislaman yang sangat kuat loh anak ibu. Di masa muda beliau belajar agama Islam di Makkah. Siapa yang tahu anak ibu Makkah itu ada di mana? Ayo. Ya, betul, Arab Saudi, yang biasanya orang yang pergi haji atau umroh pasti ke sana, ke kota Makkah. Nah, beliau belajar dari ulama terkemuka dan berpengalaman. Selama beliau belajar di sana, beliau memiliki hubungan erat atau teman yang sangat erat lah. Nah, sangat erat dengan ulama besar, yaitu nama beliau adalah Jamaluddin Al-Banjari, yang makamnya terletak di Sungai Jingah, Banjarmasin anak ibu. Setelah kembali dari Tanah Suci, Habib Hamid aktif terlibat dalam masyarakat. Beliau memandu dan membimbing umat menuju jalan kebenaran untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat anak ibu. Nah, selain menjadi seorang ulama, beliau juga berperan sebagai pendakwah dan mengadakan pengajian di masyarakat. Materinya biasanya yang beliau ajarkan ada meliputi ilmu-ilmu penting dalam Islam, yaitu seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, anak ibu. Nah, kalau ilmu fikih itu ya, biasanya yang diajarkan oleh beliau adalah tentang cara ibadah, bagaimana tentang cara kita sholat yang benar, terus berwudu yang benar, dan segala macam hal. Kalau misalnya Tauhid itu tentang sifat-sifat Allah, yang tentang 20 sifat-sifat Allah. Anak ibu tahu tidak? Mungkin sebagian anak ibu sudah tahu ya. Nah, setelah itu ilmu yang beliau ajarkan adalah ilmu tasawuf, yaitu tentang cara membersihkan hati. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, anak ibu ya. Nah, setelah mencapai usia 50 tahun, Habib Hamid lebih fokus pada perenungan diri dan berkholwat loh anak ibu. Berkholwat itu menyendiri
untuk mendekatkan diri beliau kepada Allah. Beliau menggali lebih dalam ilmu tasawuf beliau dan melakukan berbagai riyadhah tarekat guna mencapai ma'rifatullah. Nah, Habib Hamid juga memiliki 3 anak loh dari istri beliau. Nama istri beliau adalah Gusti Hajah Hamidah. Dan 3 anak beliau adalah Syarifah Ruhayyah, Habib Hasan, dan Syarifah Maryam. Nah, meskipun telah meninggal, warisan ilmu dan akhlak mulia dari Habib Hamid tetap dapat diteruskan loh anak ibu sampai sekarang. Keberpihakannya pada ajaran agama, ketukunan dan berzikir, pengajaran kebenaran akidah, serta pemantapan moral umat merupakan inti dari aktivitasnya. Nah, beliau juga memberikan contoh nyata loh dalam berdakwah kepada masyarakat. Nah, setelah itu beliau juga mempunyai karomah loh anak ibu. Karomah itu adalah kelebihan diri beliau. Nah, Habib Basiri dikenal masyarakat sebagai ulama karismatik. Tahu nggak anak ibu karismatik apa? Ulama yang terkenal di masyarakat loh anak ibu. Karena beliau memiliki kelebihan atau kemampuan yang lebih daripada manusia yang lainnya. Anak ibu ada cerita loh. Kalau beliau pernah disampaikan bahwa dulu Habib Hamid itu pernah memindahkan air dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan menggunakan gayung. Kira-kira bisa tidak kalau misalnya orang manusia yang biasa memindahkan air menggunakan gayung? Tidak mungkin kan? Nah, beliau bisa loh dengan kelebihan beliau dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memindahkan air dari sungai yang satu ke sungai yang lainnya loh anak ibu dengan menggunakan gayung. Maksud beliau memindahkan air tadi ke sungai yang lainnya dari sungai satu ke sungai satunya agar membantu kapal yang mau tenggelam loh anak ibu tanpa orang lain sadari. Dan setelah beliau memindahkan air tersebut, ada datang orang mengetok pintu rumah beliau. Tok 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 tok. Assalamualaikum, Habib Hamid, Habib Hamid. Assalamualaikum, kata orang itu. Terus Habib Hamid menjawab, Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Kata orang. Ternyata orang itu mau bilang terima kasih kepada beliau karena sudah menolong kapal mereka yang hampir mengalami bencana tenggelam di tengah laut loh anak ibu. Nah, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua ada lagi yang lebih hebat. Nah, beliau juga bisa menghidupkan kembali binatang yang sudah mati, yang sudah membusuk di sungai. Kira-kira kalau manusia biasa bisa tidak menghidupkan binatang yang sudah mati? Sepertinya tidak pernah terjadi ya, kecuali nabi-nabi, rasul, ya kan? Nah, tapi beliau bisa loh menghidupkan kembali binatang yang sudah membusuk itu hidup kembali. Nah, anak ibu. Terus beliau juga bisa menyeberangi sungai loh tanpa perahu atau klotok. Mau tahu nggak pakai apa, anak ibu? Beliau menyeberangi sungai menggunakan itu apa namanya penutup kepala khas Banjar itu tangguy. Nah, pakai tangguy beliau menyeberangi sungai untuk mendatangi keponakan si beliau. Nah, menggunakan tangguy menyeberangi sungai Basiri. Wih, menggunakan tangguy. Seharusnya kan kalau manusia biasa kan tidak bisa, tapi beliau bisa karena atas izin Allah loh anak ibu. Nah, hebat tidak beliau? Oh, hebat kan pastinya ya. Nah, sekarang anak ibu dari kesimpulannya dari cerita ini loh anak ibu, dalam beliau berilmu dan kebijaksanaan beliau itu, beliau menunjukkan pentingnya memiliki ilmu dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Setelah itu, beliau menunjukkan contoh kesederhanaan dan zuhud dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Bagus banget ya si beliau ya.
Terus beliau juga menunjukkan kepedulian yang besar terhadap umat manusia, semuanya masyarakat sekitar, dan berupaya membantu mereka. Wah, bagaimana anak ibu cerita ibu hari ini? Seru tidak? Lebih mengenal lagi ya kita dengan wali-wali Allah. Iya kan anak ibu? Oke, baiklah, sekian dari ibu ceritanya. Nanti kita cerita lagi ya. Ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.